Baik, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Irinus Munara, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, jurusan Sosiologi, semester 5. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Aktivisme Pengasingan, itu merupakan tugas mingguan ke-7 dari mata kuliah Gerakan Sosial. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pertama dari buku ini, yaitu tentang varietas pengasingan. Pengasingan adalah institusi politik kediktatoran. Orang Bangan dipaksa dari rumah mereka, tanah ke lokasi di mana pemerintah mereka berpikir mereka tidak dapat menimbulkan tantangan atau pengasingan bukanlah pilihan. Itu dapat memiliki efek struktural baik bagi mereka yang diasingkan dan bagi mereka yang tertinggal. Pemindahan paksa dari dalam negeri ke luar negeri bisa menjadi traumatis dan pengalaman yang mengubah hidup. Sama halnya, penghapusan politik lawan dapat memiliki dampak besar pada jalannya perkembangan politik di negara non-demokrasi dan negara demokratis, baik secara kolektif atau individual. Pengasingan telah dikaitkan dalam penelitian sebelumnya dengan banyak variabel sosial lainnya. Hubungan terkuat adalah dengan tipe rezim, dianggap untuk tujuan diskusi sebagai dikotomi kasar kediktatoran adalah dengan tipe rezim. Variabel intervensi dalam proses kausal ini juga penting. Kebijakan luar negeri, ideologi, perang saudara, dan yang paling luas konteks kausal dan tautan paling sering diambil sebagai alasan untuk berhipotesis bahwa pengasingan masyarakat adalah aktor yang terlibat dalam hubungan internasional antara negara-negara. Oleh karena itu, penelitian sebelumnya memberikan alasan untuk berhipotesis bahwa penyebab kausal keterkaitan pada ilmu politik muncul dari komunitas pengasingan daripada aktivis pengasingan individu. Bagian berikut yaitu mendefinisikan pengasingan. Tujuan di sini ada dua. Yang pertama, membahas secara kritis definisi pro pengasingan diajukan oleh peneliti sebelumnya. Dan kedua, untuk beradaptasi dari praktik terbaik di penelitian yang ada, definisinya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Tujuan dari mendefinisikan konsep adalah untuk menetapkan kasus empiris yang mereka terapkan. Semua definisi Tions telah mengecualikan kasus-kasus tertentu yang secara sah dapat dikemas oleh kalimat yang dimaksud. Pengecualian ini adalah prosedur analitis yang diperlukan yang menentukan ruang lingkup generalisasi yang diizinkan. Ini semua untuk katakan bahwa sementara saya di sini membahas faktor-faktor yang berkontribusi dan tidak berkontribusi terhadap definisi pengasingan. Tujuan diskusi adalah untuk menetapkan apa yang dianggap sebagai pengasingan dalam penelitian ini, bukan untuk menutup perdebatan tentang apa arti pengasingan bagi kedua orang buangan atau peneliti. Ini adalah diskusi tentang definisi yang digunakan untuk menetapkan alasan untuk kasus pilihan. Saya berpendapat bahwa karena pengasingan adalah istilah politik yang tidak disepakati bersama definisi dalam hukum internasional, itu berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda. Sosiolog telah menganggap orang buangan sebagai penyimpangan sosial, dan psikolog dan sarjana hukum keduanya memperlakukan orang buangan sebagai varian pengungsi. Dia berpendapat titik dengan yang saya setuju, bahwa aktivisme orang buangan cukup penting untuk menjamin administrasi khusus untuk analisis ilmu politik. Di bab ini memperluas definisi dengan alasan bahwa dari perspektif politik sains, definisi tergugat memperlakukan pengasingan sebagai fenomena sosial yang dapat dipahami melalui prisma teori gerakan sosial. Namun studi semacam itu telah sedikit. Ke bagian berikut yaitu dimensi analitis dari definisi. Cara yang paling tepat untuk menilai efek pengasingan terhadap aktivisme, bagian ini pro mengajukan konsep pengasingan yang dibahas dalam buku ini dalam istilah-istilah teoritis yang ketat. Sebagai dokumen penelitian Benin, orang Bangan mungkin mengalami kesulitan untuk melegitimasi aktivisme sendiri. Jika rekan-rekan mereka menganggap mereka sebagai asing, ini teman penelitian sesuai dengan proposisi yang dibuat Barth dalam esainya tentang konstruksi sosial etnis. Argumen Barth dapat diringkas sebagai hipotesis menyatakan bahwa kelompok etnis telah memiliki identitas politik atau budaya yang tetap. Sebaliknya, identitas budaya yang terkait dengan kelompok etnis dikonstruksikan secara sosial oleh kelompok-kelompok itu dan orang lain yang berkomunikasi dengan mereka. Argumen ini dapat diterima secara luas dalam ilmu sosial dan tercermin dalam karya kanonik lainnya, seperti sebagai komunitas terbayang Anderson tahun 1988 yang secara umum mirip argumen. Argumen anti-esensialis ini didukung oleh penelitian empiris. Misalnya, Kalefas menemukan identitas sebagai prediktor kekerasan yang paling buruk. Dalam Perang Saudara, sebuah hasil karya yang dia jelaskan dalam kelompok itu dan orang lain yang berkomunikasi dengan mereka. Konsep syarat nilai yang digunakan adalah para pencari kekuasaan untuk menggalang dukungan dan menambahkan menentang klaim.
sementara orang buangan yang mungkin tidak dianggap diri mereka sendiri diasingkan seperti itu. Retorika mereka mungkin masih memberikan mereka sebagai orang buangan. Ini terjadi ketika mereka membedakan kesetiaan mereka kepada bangsa dan kesetiaan mereka kepada rezim. Dengan definisi ini, komunitas pengasingan terdiri dari ekspatriat yang terlibat dalam aktivisme terorganisir yang dimotivasi oleh loyalitas nasional. Definisi ini konsisten dengan yang dikemukakan secara khusus oleh San tahun 2009. San berpendapat bahwa dengan berangkat dari konsepsi orang yang buangan yang dipaksa berimigrasi oleh konteks politik negara asal mereka dan fokus pada karakter aktivisme mereka, di sini dikatakan setia pada pandangan mereka tentang politik domestik, penjelasan tentang pengasingan yang relevan dan analisis politik dimungkinkan. Bagian yang berikutnya tentang keadaan seni. Pertanyaan tetap, mengapa harus di Mesir? Orang Mesir di pengasingan. Inggris menggambarkan kunci aspek bagaimana pengasingan bekerja. Mulailah dengan mempertimbangkan penjelasan yang ada untuk pengasingan. Literatur tentang pengasingan disusun berdasarkan dua hipotesis utama, bahwa pengasingan adalah faktor yang berkontribusi terhadap proyek pembangunan negara dari oktorat, dan pengasingan itu adalah faktor yang memediasi proses perubahan identitas. Beberapa penelitian memang berkontribusi pada keduanya. Untian teori karena institusi kenegaraan terdekat secara teoritis dengan konsepsi identitas nasional. Meskipun peneliti telah bekerja pada proses kausal di seluruh variasi dalam kasus, ada sedikit perdebatan atau bahkan pengakuan karya satu sama lain di luar kutipan yang hampir sepintas dengan pemimpin. Untuk penjelasan ini sebelumnya melanjutkan untuk membahas perdebat secara kritis. Jika pengasingan dipandang sebagai aktor kolektif dalam politik kontroversial, maka ini akan memfasilitasi perdebatan seputar mekanisme yang dapat digeneralisasi dari studi kasus. Oleh karena itu, menyempurnakan hipotesis. Masuk ke bagian yang berikut, yaitu pendekatan hubungan internasional. Sementara pengasingan paling mudah dirasakan oleh mereka yang meninggalkan tanah air mereka, itu juga memiliki dampak pada mereka yang tinggal. Emigrasi besar-besaran mengubah lanskap, itu menghasilkan kehilangan dan dengan cara yang aneh. Sebuah komunitas mungkin sebenarnya memperkuat batas-batas sebuah negara bangsa kurang lebih dari tingkat detail. Para sarjana telah memperhatikan, menjelaskan cara diktator menggunakan pengasingan sebagai sarana untuk menghapus, sementara setidaknya oposisi terorganisir terhadap aturan mereka sehingga mereka dapat menyelesaikan pembangunan secara proyek. Ini adalah argumen kunci dalam kompilasi Schneider dan Röntgen. Studi intens tentang pengasingan politik Amerika Latin dalam politik transnasional budaya benua Amerika Selatan, penguasa dan menggunakan pengasingan untuk memproyeksi tekanan politik keluar. Ini memungkinkan para diktator Amerika Latin untuk berkonsolidasi kekuasaan mereka tidak terkadang oleh perdebatan politik dalam negeri. Proses ini berlangsung sepanjang abad ke-20. Sebagai karakter bahasa Latin, pengasingan Amerika Latin berubah dalam proses yang selektif, didominasi oleh lingkungan elit ekonomi yang benar-benar membayar kemewahan relatif, memegang terlarang pandangan dan dari pengasingan. Fenomena masa ke abad ke-20 yang ditandai dengan ukuran komunitas Amerika Latin yang mampu di negara-negara di seluruh dunia. Hubungan antara pengasingan dan tipe rezim ini berkorelasi kuat dengan rezim otoriter. Namun, penulisan berpendapat setiap periode demokrasi di Amerika Latin menampilkan gelombang yang pengasingannya sendiri. Berikut tentang pendekatan politik identitas. Pengasingan adalah proses yang mengubah faktor individu dan kolektif. Telah melaporkan berkali-kali bahwa orang buangan merasa seperti orang baru setelah pengalaman mereka. Pengasingan pada dasarnya menjadi pengalaman somatik bagi orang yang dipindahkan, tulis Everett dan Wagstaff, di mana tubuh atau gambar subjek sendiri diambil oleh lembaga eksternal, sama seperti migrasi, paksa, massal atau lainnya, mengancam otonomi individu dengan mendefinisikan mereka dalam hal nilai-nilai ekonomi, sehingga komodifikasi dan pengambilan realitas fisik individu menghilangkan kemampuannya untuk hidup dengan caranya sendiri. Dalam pengertian ini, konsekuensi paling langsung dari pengasingan adalah individu dan kognitif. Orang buangan paling menderita dari pengasingan. Torres mengamati orang Kuba di pengasingan di Miami yang menemukan diri mereka sebagai subjek dari kebijakan dan inisiatif luar negeri yang bersaing. Perasaan diterpa oleh dua negara, antara Amerika Serikat dan Kuba, menyebabkan orang-orang buangan untuk bersatu dan menemukan titik referensi budaya baru dan pandangan lain. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang metode untuk studi dari aktivis di pengasingan. Melalui studi kasus sebagian komparatif yang sebagian besar didasarkan pada wawancara biografis, menawarkan metode yang berharga, meskipun terbatas, hanya untuk menjawab penelitian pertanyaan bagaimana pengasingan mengubah aktivisme dalam arti luas. Ini adalah studi kasus. Metode studi kasus cocok untuk studi penjelasan.
Studi kasus cocok untuk studi tentang mekanisme seperti ini, seperti penggunaan bukti kualitatif dan deskripsi tebal, izin proses penelusuran. Artinya pemeriksaan sistematik, bukti diagnostik yang dipilih dan dianalisis berdasarkan pertanyaan penelitian dan hipotesis. Bagian pertama dari bagian kedua ini yaitu tentang definisi kasus dan sumber bukti. Kasus aktivis Mesir di pengasingan Inggris menyeratkan perbandingan antara dua, yaitu unit politik terpisah Mesir dan Inggris. Sini kita akan kembali ke pembenaran keseluruhan untuk pilihan ini segera. Tetapi pertama-tama harus mempertimbangkan argumen yang mendukung dan menentang mengkonseptualisasikan kasus dengan cara ini. Masih jarang dalam ilmu politik untuk memperlakukan Inggris sebagai unit nasional dalam analisis komparatif, dan pada tahun 1976 politik ilmuwan James Scales menulis bahwa ilmuwan politik mulai menyadari bahwa sistem politik Inggris agak tidak nyaman masuk ke dalam kategori konvensional dengan yang biasanya dijelaskan. Dengan ini dia menyinggung pada saat itu pandangan umum tentang Inggris Raya sebagai negara kesatuan yang terpusat, negara bangsa. Argumen kontral Kelas adalah bahwa dengan praktiknya di Inggris, lebih tepatnya era, namun pada argumen menentang melihat Inggris sebagai satu kesatuan di dunia internasional. Berikut diaspora Mesir. Diaspora Mesir di Inggris adalah populasi informan potensial untuk pelajaran ini. Bukti migrasi terutama berasal dari dua sumber, yaitu pengiriman negara atau negara penerima, serta beberapa perantara yang tertarik. Negara itu memiliki sarana untuk menyimpan catatan yang sempurna karena migrasi yang tidak terdokumentasikan. Mulailah dengan penelitian tentang diaspora Mesir. Dipelajari diaspora Mesir di Jerman menganggap para migran sebagai orang yang terintegrasi dengan baik, masyarakat yang berpendidikan tinggi dan kurang lebih sejahtera. Membuat komentar serupa mengenai komunitas Mesir, London, jumlah yang besar orang Arab yang telah berkumpul dalam dan di sekitar London adalah penduduk daripada bagian dari komunitas kohesif. Pengecualiannya adalah komunitas orang Mesir, Joli dan Debna, diaspora di Kuwait, Amerika Serikat, dan Inggris, sehingga memberikan pandangan nasional. Survei mereka melaporkan populasi yang terlibat secara politik non-Mesir yang penyok dan pemilikan Mesir sebagai ketidakadilan. Orang Mesir telah bermigrasi dalam fase sejarah yang berbeda. Beberapa diatur oleh faktor dorong struktural, yang lain oleh faktor tarik. Setelah Nazar yang seolah sosialis, kudeta banyak penentang rezimnya memiliki sarana untuk pergi dan memilih untuk melakukan jadi daripada menghadapi perampasan pada tahun 1970-an sebagai pemerintah. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu tentang aktivisme dalam kompleks. Akar penyebab pengasingan Mesir kontemporer tidak dapat ditemukan baru-baru ini dikarenakan adanya kudeta. Tetapi di satu sisi lagi, lebih dari setengah abad sebelumnya, kudeta Nasser pada tahun 1952 menutup peluang politik bagi para aktivis dan memulai proses desertifikasi yang mendorong para aktivis berusaha menciptakan peluang mereka sendiri ke pinggiran. Sampai ke tingkat akhir pengasingan di era modern, Pra mengirimkan bukti yang secara ahli menunjukkan bahwa ideologi yang mendasari keputusan sertifikasi dibawa ke Mesir oleh penjajah Inggris melanjutkan untuk memperdebatkan ini, kemudian diambil oleh autokrat Mesir sekuler, Marfet, tahun 2016. Di Mesir diduduki oleh pasukan Inggris pada tahun 1882, pemerintahan kolonial menggabungkan kecurigaan massa orang dengan keyakinan bahwa mereka yang kurang kapasitas untuk mengubah keadaan material mereka dan bahwa mereka status politik. Menurut administrator Inggris Alfred, orang-orang Mesir tunduk dan baik hati. Mereka adalah bangsa budak yang tunduk, tidak hanya kehilangan sisa-sisa institusi liberal, tetapi percikan semangat kebebasan. Pada saat yang sama, mereka dalam cengkeraman agama yang paling tidak toleran dan fanatik. Yang pertama dari bagian ini yaitu tentang kekuatan politik di Mesir. Mesir terletak di antara dua benua Afrika di sepanjang pantai laut tengah Laut Nian. Di sebelah barat Mesir berbatasan langsung dengan Libya, dan ke selatan berbatasan yang sama lurusnya dengan Sudan Utara. Ketepatan garis-garis ini di pasir adalah pengingat keputusan yang diambil oleh penjajah imperialis di not masa lalu yang begitu jauh. Di sebelah timur, Mesir berbatasan dengan jalur Gaza, Israel, Palestina, dan bagian wilayah yang lebih bermasalah. Sebagian besar sisa tanah Mesir tidak berpenghuni, ditutupi dengan gurun yang tidak ramah dan tidak dapat ditanami, hanya medan yang cocok untuk bandit. Permusuhan dari medan ini menyebabkan kelebihan populasi relatif kota-kota Mesir, karena lebih dari 43% orang Mesir adalah penduduk kota. Pada awal tahun 2011, orang bertempat tinggal di Mesir. Mereka sebagian besar Arab 99,6% dan
dari populasi. Sebagian besar 99% adalah Muslim Sunni, dengan kelompok besar berikutnya adalah Kristen Katolik 9% dari keseluruhan. Dalam budaya yang sangat terdepopulasi, agama menjadi yang utama di indikator terpecahnya dalam masyarakat. Jumlah penduduk saat ini lebih sangat mudah dan sangat berdaya di Mesir. Kita masuk ke bagian yang berikutnya tentang perwira bebas. Pada tengah malam tanggal 22 Juli tahun 1952, Free Officer atau FO memutuskan penantian mereka telah berakhir. Sekitar 3.000 tentara ditambah 200 perwira menguasai barat markas besar Angkatan Darat di Abaisa. Kepala Staf Angkatan Darat ditangkap. Sementara itu, pemerintah berada di Iskandaria. Pasukan FO menduduki markas tentara. Semua bandara, fasilitas penyiaran dan telekomunikasi dan jembatan di Kairo direbut. Pukul 7 pagi pada tanggal 23 Juli, Anwar Sadat membaca FO pengumuman pengambilan di radio Mesir. Disetujui pemerintahan Mesir. Film Days of Sadat. Dia terpilih untuk membaca pesan karena dia memiliki suara yang bagus. Dan pada pukul 4 pagi pada tanggal 23 Juli, FO telah menguasai angkatan bersenjata. Mereka membentuk eksekutif ini, Dewan Komando Revolusi, yang bekerja secara rahasia dengan pengacara simpatik untuk memaksa turun tata. Ada perselisihan di antara para perwira tentang apakah raja seharusnya dieksekusi atau diasingkan. Dan mayoritas menyukai pengasingan untuk mengulur waktu untuk pengambilan keputusan pembuatan Sion. Atau kegiatan ini dirahasiakan dari publik untuk menghindari dari memicunya oposisi. 3 hari setelah pengambilan alih kekuasaan, mereka mengirim raja ke pengasingan di Italia, sementara mereka mempertimbangkan apa yang harus dilakukan dengan dia. Yang terjadi selanjutnya adalah periode 2 kekuasaan. Salah satu sumber kekuasaan dipusatkan di VO karena petugas mengendalikan publik administrasi melalui RRC. RRC awalnya terdiri dari 14 orang, termasuk pemimpin mereka, Naguib, Nazir, Sadat, Amir, Salah, dan Gamal Salim. Mereka adalah pria pemuda antara 28 dan 35. Tidak ada yang kaya atau memiliki orang tua dari kelas penguasa selain Naguib, pemimpin mereka. Mereka bagaimanapun birokrat militer yang sukses dengan layanan di Palestina yang kemudian berada di Mesir. Sekian dan terima kasih.